Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Kimia Unsur kelas 4A. Dan yang saya hormati teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 12 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai materi golongan 2B. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Sispa Husnul Latifah dengan ujung NPM 23 dan Muhammad Amri Rashid dengan ujung NPM 49 dan saya sendiri yaitu Zaid Aiman Abdulwadi ujung NPM 57. Baiklah, penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Amri Rashid. Kepada Saudara Amri dipersilakan. Baik, untuk yang pertama ini uraikan bagaimana sumber unsur dan kelimpahannya unsur-unsur golongan 2B. Yang pertama ada seng atau zinc, ditemukan oleh Andreas Markgraf di Jerman pada tahun 1764. Zinc tidak diperoleh dengan bebas di alam, melainkan dalam bentuk terikat mineral yang mengandung zinc di dalam bebas, antara lain alamin, franklin, smithsonian, violet, zinc, atau ZNO, serta dapat dijumpai dalam berasosiasi dengan timbal sulfida. Sumber mineral lainnya yang ada ZN4, Si2O7, OH 2 kali, H2O, dan ada wurtsit beta ZNS. Bentuk kelimpahan dari seng merupakan salah satu unsur yang melimpah dengan urutan ke-24 di kerak bumi. Kadar komposisi unsur seng di kerak bumi sekitar 75 ppm atau 0,007%, sedangkan dalam tanah mengandung sekitar 5-770 ppm. Seng dengan rata-ratanya 64 ppm. Sedangkan pada air laut kadar sengnya adalah 30 ppm dan pada atmosfer kadarnya hanya 0,1 sampai 4 meter kubik. Untuk mendapatkan seng mengandung sekitar 60-62% seng. Yang kedua adalah kadmium. Kadmium biasa dihasilkan bersamaan ketika biji zinc, tembaga, dan timbal direduksi. Kadmium merupakan bahan alam yang terdapat dalam kerak bumi. Senyawa-senyawa kadmium yang terbentuk adalah kadmium sulfida, CDS, kadmium oksida, CDO, kadmium zinc telurida atau CdZnTe, dan kadmium hidroksida, CdOH 2 kali. Adapun kelimpahannya, yang merupakan salah satu unsur yang melimpah dengan urutan ke-24 di kerak bumi. Kadar unsurnya 175 ppm. Jadi kadmium ini melimpah di kerak bumi ya. Jadi jumlah normal kadmium yang ada di alam berada di bawah 1 ppm. Angka tertinggi 1700 ppm dijumpai pada permukaan sampel tanah yang diambil di dekat pertambangan biji seng. Logam kadmium mempunyai penyebaran yang sangat luas di alam. Hanya ada satu jenis mineral kadmium di alam, yaitu granokit atau CdS, yang selalu ditemukan bersama dengan mineral ZNS.
Selanjutnya ada merkuri atau Hg. Sumber dan kelimpahan di alam merkuri Hg ditemukan dalam bentuk unsur merkuri Hg, merkuri monovalen dan bivalen. Biji utamanya adalah sulfida sinabar HGS yang dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Selain itu, merkuri ditemukan dalam mineral corderoid. Diperoleh terutama melalui proses reduksi dari sinabar mineral, dan merkuri dihasilkan dari biji sinabar HGS yang mengandung unsur merkuri antara 0,1% sampai 4%. Kelimpahan merkuri di bumi menempati urutan ke-67 di antara elemen lainnya pada kerak bumi. Untuk yang kedua ini, uraikan bagaimana cara isolasi dan produksi unsur tersebut dari sumbernya. Yang pertama ya ini proses elektrolisis memiliki 4 tahap. Ada konsentrasi dipanggang, lalu dikonversi seng oksida dan seng sulfat, lalu di elektrolisis seng sulfat. Konsentrasi biji tambang dihancurkan, ya digiling, kemudian dipekatkan dengan rotasi buih. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan komponen yang tidak diinginkan. Sama aja ini untuk pemurnian, jadi menghilangkan zat motornya. Yang kedua, roasting dari biji. Pembangunan biji bersuhu sekitar 1300 Kelvin dengan udara yang ditiup di bagian bawah. Reaksi paling penting adalah konversi seng sulfida untuk zinc oxide, ya 2ZnS fasenya solid plus 3O2 fase gas menjadi 2ZnO fase solid plus tiap besi sulfida yang ada di dalam biji akan dikonversi menjadi besi 3 oksida yang bereaksi dengan seng oksida untuk membentuk seng ferrit. Dan reaksinya F2O3 plus ZnO menjadi ZnO F2O3. Ya, untuk merubah dari seng oksida menjadi seng sulfat, ini ada langkah-langkahnya. Oksida seng mentah dicuci dengan banyak elektrolit, mengandung asam sulfat untuk melarutkan oksida dan membalikan konsentrasi seng sulfat dalam larutan elektrolit. Jadi ini ada reaksi yang terjadi, yakni ZnO fase solid plus H2SO4 aqueous menjadi ZnSO4 aqueous plus H2O. Di sini ini tadi langkah-langkahnya. Kita ambil, kita pecahkan, terus dipanggang, terus di purify, lalu di elektrolisis dan ditambah lagi asam untuk pemurnian dari satu motornya. Pada beberapa oksida saya hadir dengan besi 3 oksida dalam bentuk zinc ferrit. Lalu ada campuran yang mengandung seng sulfat, kemudian disaring untuk menghilangkan materi tersuspensi padat. Dan larutan yang diperlukan dengan debu seng untuk mengendapkan logam yang kurang elektropositif. Misalnya kadmium yang merupakan produk sampingan yang berharga. Ya, ini reaksinya Cd2 plus aqueous plus ZnS menjadi Zn2 plus aqueous plus proses lebih pemurniannya, yaitu pemisahan seng dengan kadmium. Ini ada elektrolisis larutan seng sulfat, ya ini tahap akhir memerlukan pemurnian seng dengan elektrolisis dari larutan seng sulfat. Seng dibebaskan khusus di katoda. Setiap 24 sampai 72 jam seng menanggalkan elektroda, meleleh dan dibuang ke dalam ingot. Logam ini setidaknya 99,96% murni pada anoda.
dihasilkan oksigen. Asam sulfat dibuat ulang dan dicampur dengan biji segar. Ini ada kadmium. Kadmium terdapat bersama dengan seng dalam bijinya, sehingga kadmium diperoleh sebagai hasil sampingan produksi seng, misal CDS yang seperti tadi itu. Dan ini adalah proses pemurniannya. Jadi kadmium yang didapat dari proses pembuatan pemisahan seng itu diproses di sini. Kurang lebih prosesnya sama, ini dipanaskan lagi, dicampurkan dengan asam, memisahkan zat pemotornya. Selanjutnya ada perimilon dengan struktur kimia merkuri sulfida HGS. Merkuri dapat diperoleh dari sinabar dengan memanaskan biji sinabar di udara dan kondensasi uap raksa dimurnikan dengan mereaksikannya dengan HNO3 plus, mengosilasi hampir semua pemotor. Hasilnya tak larut, mengembang di permukaan cairan dan dapat diambil. Kemudian yang terakhir adalah melalui penjulingan. Raksa mudah diperoleh dengan kemurnian yang paling tinggi dari kebanyakan logam, yakni hampir 99,998% atau lebih. Jadi proses pemisahan merkuri ini sedikit beda dengan yang tadi kadmium dan seng. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Aiman. Fisik dan kecenderungannya dalam satu golongan 2B. Next. Dari tabel tersebut, inilah sedikit penjelasan terkait sifat-sifat dari golongan 2B. Yang pertama ada jari-jari atom. Jari atom unsur golongan 2B dalam satu golongan terluar yang sama yaitu elektron valensi yang berakhir pada orbital ns2. Selanjutnya titik leleh. Titik leleh unsur golongan 2B dalam satu golongan dari atas ke bawah cenderung berkurang disebabkan karena lemahnya ikatan logam yang berhubungan dengan konfigurasi elektron, sebab energi tarik-menarik atom yang satu dengan yang lainnya semakin kecil, sehingga diperlukan suhu yang rendah untuk memutuskan ikatan antar atom. Kemudian titik didih. Unsur golongan 2B dalam satu golongan dari atas ke bawah cenderung berkurang dari Zn ke Hg, disebabkan karena lemahnya ikatan logam yang berhubungan dengan konfigurasi elektron, sebab energi tarik-menarik atom yang satu dengan lainnya semakin kecil. Next ke elektronegatifan. Elektronegatifan unsur 2B dari atas ke bawah cenderung meningkat dari Zn ke Hg. Masa atom unsur-unsur tersebut. Unsur golongan 2B dalam satu golongan dari atas ke bawah cenderung meningkat, sebab jari-jari atom semakin besar sehingga daya tarik antara inti dengan elektron terluar semakin lemah, kecuali pada Hg atau merkuri. Hal ini ada sedikit anomali. Perbedaan ini atau anomali ini disebabkan oleh kenyataan bahwa orbital 4f bukan merupakan perisai yang baik bagi elektron kulit keluar jika dibandingkan dengan elektron dalam kulit bagian dalam lainnya. Ini menyebabkan muatan inti efektif dan ukuran atom Hg yang lebih kecil dari yang diharapkan. Akibatnya, energi pengion Hg tinggi Zn dan C. Potensial elektroda unsur golongan 2B dari atas ke bawah cenderung meningkat pada unsur zinc dan kadmium. Potensial elektrodanya negatif, dan pada unsur raksa potensial elektrodanya positif. Potensial reduksi Zn2+ dan Cd2+ berharga negatif, sedangkan Hg2+ bernilai positif. Hal ini disebabkan karena pada raksa adanya
elektron 4F yang bukan merupakan perisai yang baik bagi elektron kulit terluar jika dibandingkan dengan elektron subkulit bagi bagian dalam lainnya. Hal ini menyebabkan muatan inti efektif dan ukuran atom Hg yang lebih kecil dari yang diharapkan, sehingga potensial reduksinya bernilai positif. Ini tidak jauh beda dengan baik. Selanjutnya nomor 4, anomali yang terdapat pada rekan terkait sifat kimia atau reaktivitas unsur golongan 2B. Yang pertama, seng atau Zn. Kereaktifannya terhadap oksigen, yaitu seng dapat terkorosi pada udara yang lembab. Logam seng dibakar untuk membentuk seng 2 oksida dengan reaksi berikut. Kemudian nitrogen, seng dapat bereaksi dengan nitrogen membentuk senyawa nitogenida atau Zn3N2 seperti reaksi berikut ini. 3Zn, N2, Zn. Kemudian kereaktifannya terhadap hidrida dengan reaksi Zn plus H2 menjadi ZnH2. Halogen, seng dapat bereaksi dengan F, Cl, Br, dan I untuk membentuk seng. Di sini rumus umumnya yaitu Zn plus X2 kemudian menjadi ZnX2. Unsur halogen ini dapat kita ganti dengan X agar lebih mudah. Nanti ketika direaksikan digantikan dengan unsur-unsur halogen. Kemudian asam bazar untuk membentuk gas hidrogen. Kemudian alkali seperti natrium hidroksida dan KOH KOH akan membentuk singkat. Kemudian air, seng bereaksi dengan air dengan reaksi sebagai berikut. Next. Kadmium atau Cd, kereaktifannya terhadap oksigen. Kadmium dapat bereaksi dengan udara dengan cara dibakar menghasilkan kadmium 2 oksida. Kemudian nitrogen, kadmium dapat bereaksi dengan nitrogen membentuk senyawa nitogenida yaitu CD3N2 seperti reaksi berikut. Next. Kemudian hidrogen, kadmium dapat bereaksi dengan hidrogen membentuk senyawa hidrida CdH2. Halogen, kadmium bereaksi dengan fluorin, bromin, dan iodin untuk membentuk kadmium 2 dihalida. Next. Unsur yang terakhir yaitu merkuri. Merkuri dapat bereaksi dengan udara dengan cara dibakar hingga suhu 350 derajat membentuk merkuri 2 oksida. Nitrogen, Hg dapat bereaksi dengan nitrogen membentuk senyawa nitogenida yaitu Hg3N2 seperti reaksi di bawah ini. Selanjutnya yaitu hidrogen. Hg juga dapat bereaksi dengan hidrogen membentuk HgH2. Selanjutnya logam merkuri juga dapat bereaksi dengan unsur-unsur halogen seperti fluorin, bromin, dan iodin untuk membentuk merkuri 2 dihalida. Kemudian kereaktifannya terhadap asam atau basa. Asam nitrat encer dingin dengan kelebihan raksa akan terbentuk raksa membentuk raksa 2 nitrat. Merkuri nitrat.
Selanjutnya pembahasan nomor 5, yaitu uraikan terkait penyawaan unsur-unsur golongan 2B. Baik, di sini ada 5 poin. Yang pertama, senyawaan unsur golongan 2B dengan halida, oksida, hidroksida, sulfida, dan kompleks. Yang pertama, unsur seng atau Zn. Halida, unsur seng bereaksi dengan unsur halogen membentuk seng 2 di halida. Misalkan unsur halogen sama dengan X, sehingga reaksi yang terjadi yaitu ZnS plus X2 menjadi ZnX2. X ini dapat kita ganti dengan unsur NO. Senyawa ini bersifat membakar uap seng. Pemanggangan ZnS atau hidroksida. Seng hidroksida atau ZnOH 2 kali terbentuk dari endapan putih berasal dari larutan garam seng. Zn2 dengan basa kuat akan diendapkan sebagai ZnOH2 yang bersifat koloidal. ZnOH 2 kali adalah basa amfoter, maka dapat bereaksi dengan asam dan basa kuat dan larut dalam amonia dengan membentuk senyawa rangkai. Selanjutnya sulfida. ZnS terdapat dalam 2 bentuk kristalin utama dan dualisme dalam setiap bentuk. Geometri koordinasi dalam Zn dan S adalah tetrahedron. Next yaitu senyawaan kompleks. Kompleks Zn dan Cd, semua ion halida F negatif membentuk kompleks anion halogen Cd12 dan Zn2. C2+3 atau amina. Kemudian kompleks Sa2. Ion Hg2 membentuk kompleks kuat. Kekhasan koordinasi dan tatanan stereokimianya adalah koordinasi 2, linear, tetrahedral, dan koordinasi 4. Unsur kedua yaitu kadmium. Larutan Cd halida mengandung semua spesies Cd2+, Cdx+, dan Cdx2+, dan juga Cdx3- dalam keseimbangan. Misalkan unsur halogen sama dengan X, maka reaksi yang terjadi ialah CdS plus F2 menjadi CdF2S. Kemudian oksida. Kadmium oksida atau CdO memiliki beberapa warna dari kuning ke hijauan sampai coklat yang mendekati hitam, dan tergantung suhu pemanasan. Warna tersebut merupakan akibat dari beberapa jenis terputusnya fisi kristal. Selanjutnya hidroksida. Kadmium hidroksida CdOH 2 kali tidak larut dalam basa. Cd hidroksi dapat membentuk kompleks amina bila direaksikan dengan amonia kuat berlebih. Selanjutnya sulfida. Kadmium sulfida atau CdS merupakan senyawa yang tidak larut dalam air dan dijumpai sebagai mineral grinolit. Digunakan sebagai pigmen atau warna kuning benda. Merkurohalida raksa 1 klorida Hg subuhan ion-ion klor ke dalam Cl2 merupakan sublimat. Pembuatannya dengan cara memanaskan garam-garam raksa 2 sulfat dan NaCl dalam keadaan kering lalu menyublim. Kemudian merkuri iodida raksa 2 iodida Hgi2 merupakan endapan yang merah dari larutan kalium
iodida dengan larutan sublimat dengan reaksi sebagai berikut. Selanjutnya oksida, merkurooksida. Raksa dapan hitam dari larutan garam merkuro Hg plus 1 dengan basa kuat. HgOH yang terbentuk akan terurai menjadi 2O dan H2O. Reaksi 2HgNO3 reaksinya sebagai berikut. 2HgNO3 plus 2KOH menjadi 2KNO3 plus H2O plus Hg2O. Selanjutnya merkuri oksida, raksa 2 oksida atau HgO. Dibuat dengan memanaskan Hg dalam udara, suhu yang tidak terlalu tinggi. Di sini terdapat HgO yang kemerah-merahan warnanya. Kemudian hidroksida. Merkuri ini tidak dapat membentuk senyawa hidroksida. Kemudian yang terakhir, poin selanjutnya sulfida, merkuri sulfida, raksa 1 sulfida atau Hg2S, terbentuk apabila gas H2S dialirkan ke dalam larutan garam merkuro, sehingga H2S yang terbentuk tidak permanen. Reaksinya sebagai berikut. Dan merkuri sulfida, raksa 2 sulfida atau HGS ke dalam larutan garam merkuri, maka terjadi endapan hitam yang tidak stabil, sedangkan HGS yang stabil berwarna merah yang terdapat di alam. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Siska. Baik. Pertanyaan yang keenam yaitu uraikan bagaimana kereaktifan logam alkali tanah bila dibandingkan dengan logam alkali. Next. Jadi logam alkali tanah itu kurang reaktif bila dibandingkan dengan logam alkali yang seperiode dengannya. Hal ini terjadi karena logam alkali tanah mempunyai jari-jari atom yang lebih kecil daripada jari-jari atom logam alkali, sehingga energi ionisasi logam alkali tanah lebih besar. Selain itu, logam alkali tanah mempunyai 2 elektron valensi atau NS2, sehingga ikatan antara atom-atomnya menjadi lebih kuat. Karena pada unsur logam, semakin mudah suatu unsur untuk melepaskan elektron, maka unsur logam tersebut artinya semakin reaktif. Namun, logam alkali tanah pada kereaktifan unsur kalsium, strontium, dan barium tidak terlalu berbeda dari logam alkali, tetapi berilium dan magnesium jauh kurang reaktif. Lalu, yang ketujuh, pertanyaan yang ketujuh. Next. Uraikan terkait kemiripannya dengan logam alkali tanah. Jadi, unsur-unsur golongan 2B yang terdiri atas zinc, kadmium, dan merkuri atau raksa, yaitu logam-logam ini dan logam-logam alkali, dan logam-logam golongan 2 atau alkali tanah mempunyai konfigurasi elektronik terluar yang sama, yaitu elektron valensinya NS2. Banyak kesamaan sifat-sifat fisika dan kimia unsur-unsur golongan 2 dengan unsur-unsur golongan 12 ini, atau golongan 2B ini, terutama berkaitan dengan kemiripan karakter konfigurasi elektroniknya, yaitu NS2. Untuk golongan 2 dan N-1D10 NS2, untuk golongan 1B atau 12, kedua golongan ini membentuk kation dipositif dengan kehilangan elektron NS2. Meskipun unsur-unsur ini secara khas membentuk kation plus 2, mereka mempunyai banyak kesamaan dengan golongan alkali. Beberapa kemiripan di antaranya Zn, Be, dan Mg. Jadi, BeOH2 dan BeS mempunyai struktur yang sama seperti ZnO, ZnOH2, dan ZnS. Dan terdapat beberapa kesamaan dalam sifat kimiawi larutan dan kompleks Zn2+ dan Mg2+. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-8, yaitu uraikan kegunaan unsur-unsur golongan 2B dan senyawaannya. Jadi faktanya unsur-unsur golongan 2B ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan kita. Yang pertama itu zinc. Kegunaannya itu yang pertama banyak digunakan sebagai perkakas rumah tangga.
yaitu untuk pembuatan besi galvani atau besi tertutup dengan lapisan seng. Ialah besi yang dicelupkan dalam cairan seng cair. Lalu kegunaan yang ketiga yaitu dalam logam campur atau kuningan, Cu dan Zn, atau perak baru, Cu, Zn, dan Ni, untuk membuat klise seng. Lalu selanjutnya untuk bermacam-macam aliansi seperti kuningan. Selanjutnya untuk serbuk seng yang dipakai sebagai reduktor. Lalu untuk melapisi besi atau baja untuk proses pencegahan karat. Lalu digunakan untuk bahan baterai, sedangkan kegunaan senyawaannya itu di antara lain senyawa ZNO digunakan sebagai bahan penguat dalam karet, pigmen, kosmetik, suplemen, makanan, fotokonduktor dalam mesin fotokopi. Lalu ada senyawa ZNS yang digunakan sebagai fosfor dalam layar sinar X dan layar televisi, pigmen, dan cat berpendar. Lalu senyawa ZnSO4 banyak digunakan sebagai manufaktur rayon, pakan hewan, dan pengawet kayu. Lalu untuk unsur yang selanjutnya yaitu kadmium. Kadmium ini banyak digunakan dalam alloy bantalan atau bearing, dalam solder bertitik leleh rendah, dalam solder aluminium, dan sebagai aditif untuk memperbaiki kekuatan tembaga aplikasi lain. Kegunaan dari senyawaan CDO ini diantaranya senyawa CDO digunakan sebagai elektroplanting, baterai, dan katalis. Lalu yang kedua, senyawa CDS digunakan sebagai sel surya, fotokonduktor dalam serografi, fosfor, dan pigmen. Lalu senyawa CdSO4 digunakan sebagai elektroplanting, sel elektrolisis standar atau sel Weston. Lalu unsur yang ketiga yaitu merkuri. Merkuri atau Hg ini lebih banyak digunakan dalam bentuk logam murni dan organik daripada bentuk organiknya. Kegunaannya itu diantaranya digunakan sebagai bahan amalgam gigi, termometer, barometer, dan peralatan ilmiah lain. Walaupun penggunaannya untuk bahan pengisi termometer telah digantikan oleh termometer alkohol, termometer digital, atau termistor dengan alasan kesehatan dan keamanannya karena sifat toksik yang dimiliki oleh Hg. Lalu kegunaan yang kedua yaitu untuk kegiatan penambangan emas. Logam Hg juga digunakan dalam produksi gas klor dan soda kaustik, termometer bahan tambal gigi, dan baterai. Lalu garam Hg sering digunakan dalam krim pemutih dan krim antiseptik. Lalu senyawa Hg digunakan sebagai pigmen. Senyawa HgCl digunakan dalam pembuatan senyawa merkuri lainnya. Lalu senyawa HgCl2 itu digunakan dalam sel kalomel dan sebagai fungisida. Lalu merkuri sulfat atau senyawa merkuri sulfat itu digunakan sebagai katalis dalam produksi asetaldehid dari asetalin dan air. Next, pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan nomor 9, yaitu apakah unsur-unsur golongan 2B tergolong unsur transisi? Jadi seluruh unsur golongan 3 sampai 12B atau 1B, seluruh unsur golongan 3 sampai 12 atau unsur 1B sampai 8B pada sistem lama merupakan unsur-unsur logam transisi kecuali lutesium atau Lu karena merupakan lantanida, lawrencium atau Lr karena merupakan aktinida, meiterium atau Mt, darmstadtium atau DS, dan rheognethium atau Rg. Karena sifat-sifat kimia ketiganya belum diketahui. Jadi ketiganya itu kemungkinan akan menjadi logam transisi, tapi itu belum bisa dipastikan sekarang. Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa unsur-unsur golongan 2B, yaitu Zn, Cd, dan Hg merupakan unsur-unsur logam transisi. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi terkait diskusi kelompok kami, yaitu unsur-unsur pada golongan 2B. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video presentasi kami, khusus dosen pengampu mata kuliah ini. Kami mengucapkan juga permohonan maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam presentasi kami.
kami pamit dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.